尔敢万夫将进！小心，同盟至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Lebih dari 500 anak keluarga di panggung keberuntungan melihat mayat-mayat yang hancur berserakan di seluruh panggung, semuanya tampak ketakutan. Aku tidak tahan lagi, aku menyerah. Aku juga menyerah. Petik 2 petik 2. Di tengah teriakan yang tidak mau dan keras, lebih dari 200 anak keluarga yang berkeringat, melawan paksaan, pindah ke tahap keberuntungan. Mereka berjuang, dan setiap langkah yang mereka ambil sepertinya menghabiskan semua energi mereka. Dalam jarak 100 kaki, mereka butuh beberapa saat untuk mencapai tepi platform keberuntungan. Boom boom. Apa? Tidak. Petik 2 petik 2. Teriakan tak berdaya itu sangat keras. Hanya sepertiga dari lebih dari 200 orang yang berhasil melarikan diri dari platform keberuntungan dan jatuh ke tanah, menghirup udara segar dengan mulut besar. Lebih dari 160 orang lainnya meninggal dengan kejam di bawah tekanan. Segera, tangis duka keluarga almarhum bergema di tempat yang ramai. Setelah menyaksikan kematian lebih dari 500 orang, Mumeng menghela nafas, dan Yusin tidak tahan untuk memindai 300 anak keluarga yang tersisa, dan dengan ramah mengingatkan, masih ada 3/4 sampai akhir penilaian. Selanjutnya, penilaiannya akan lebih parah. Mau pergi atau tinggal, kamu harus berpikir jernih. Kembali ke utusan, generasi muda tidak akan pernah mundur. Wang Fuchen dan Liang Qidi berkata serempak. Pada saat ini, keduanya masih tidak menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan paksaan, tetapi dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat yang halus. Keduanya saling mencibir dan menganggap satu sama lain sebagai saingan utama mereka. Anak-anak dari keluarga lain, mereka tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, Tan Yun, yang berkeringat deras, terlihat semakin serius. Dalam sekejap, tirai tipis kekuatan spiritual muncul di sekujur tubuhnya, dan dia mulai menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan tekanan. Utusan saya, junior berhenti. Para junior juga berhenti. Pada saat berikutnya, ada lebih dari 100 anak dari keluarga lapis ke-8, mengetahui bahwa mereka akan mati jika mereka bertahan. Akibatnya, mereka melarikan diri ke tahap keberuntungan satu demi satu dengan tatapan sedih. Mumeng menatap 179 anak keluarga yang tersisa dan mengangkat alisnya dengan samar. 2 momen tersulit tersisa sebelum penilaian selesai. Apakah Anda yakin tidak ada yang akan berhenti? Kembali ke utusan, generasi muda pasti. Ke-179 anak keluarga tampak teguh. Mereka telah bertekad sejak kecil untuk menyembah Wang Fu Shengzong ketika mereka dewasa. Sekarang kesempatan ada di depan mereka, dan mereka tidak akan pernah menyerah sebagai upaya terakhir. Mumeng tidak mengatakan apa-apa, dia menatap Bingyan Linghu, jika dia menunjukkan, Linghu, kamu bisa mulai. Mendengar itu, jutaan penduduk kota di tempat itu sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan mereka tidak bisa menahan wajah mereka pucat dan gelisah. Berdengung. Di sisi lain, anak-anak keluarga di atas panggung mengepalkan tinju mereka dan merasa lebih berat dari sebelumnya. Segera, ketika udara melonjak, kekuatan spiritual di kolam spiritual bergegas keluar dari alis dengan panik, tidak meninggalkan energi untuk mengkonsolidasikan, mengubah kekuatan spiritual menjadi tirai cahaya pelindung. Wang Fuchen dan Liang Qidi melakukan hal yang sama, dengan warna bermartabat tebal di wajah mereka. Ledakan kekuatan spiritual yang kuat, seperti ular sanca raksasa, melingkari tubuh, menutupi diri mereka dengan erat. Jelas semua orang tahu bahwa masalah hidup dan mati akan terjadi dalam 2 saat berikutnya. Mengaum. Bingyan Linghu mengeluarkan raungan rendah, dan sementara ekor raksasa putih sepanjang 10 kaki menari, napas dingin. Menyelimuti 179 anak keluarga. Setelah ini,
Angin dingin bersiul di atas platform, salju tebal beterbangan, dan dalam waktu singkat, lapisan tipis es ungu terbentuk di tubuh 179 anak keluarga, dan lapisan es dengan cepat menebal. Ledakan. Ledakan. Wang Fuchen dan Liang Qidi mengertakkan gigi dan mengguncang tubuh mereka. Mereka baru saja menghancurkan es ungu, dan tubuh mereka ditutupi oleh es ungu lagi. Anak-anak dari keluarga lain juga mencoba yang terbaik untuk kehilangan kekuatan spiritual dengan mengorbankan melepaskan diri dari es saat berada di bawah tekanan kuat. Anak perempuan. Anakku. Petik 2 petik 2. Ada ratapan di tempat itu, dan hanya 32 anak keluarga yang terlihat, dengan cepat direduksi menjadi patung es berbentuk manusia. Setelah itu, 32 patung es, hancur di panggung keberuntungan. Sampai mati, mereka tidak membuat suara apapun. Ini menunjukkan kekuatan es ungu. Bum bum bum. Ada 68 anak keluarga yang benar-benar ketakutan. Setelah mereka memecahkan es, mereka berjalan dengan berat menuju tepi platform keberuntungan. Dengan setiap langkah yang diambil, es di permukaan tubuh mengental. Mata mereka rumit, menyesal, putus asa, dan lebih bersemangat untuk meninggalkan platform keberuntungan untuk hidup. Sampai saat ini, mereka, yang hampir kehabisan kekuatan spiritual, merasa bahwa mereka dapat bertahan hidup, lebih baik dari apapun. Namun, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Ketika masih ada beberapa langkah untuk melarikan diri dari platform keberuntungan, es ungu menelan mereka sepenuhnya dan berubah menjadi patung es. Keengganan dan perjuangan sebelum mati memberitahu semua orang tentang kekejaman seleksi dan penilaian. Dalam tangisan serak kerabat, patung es berubah menjadi buih es yang ditembakkan ke seluruh langit. Pada saat ini, ketika anak-anak dari keluarga itu berjuang untuk menahan dingin dan tekanan, Tan Yun sudah sangat gembira, membiarkan lapisan es ungu yang tebal menyelimuti dirinya. Tubuhnya tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Jika Anda dapat melihat menembus es, Anda akan terkejut menemukan bahwa di dalam es yang menutupi Tan Yun, untaian esensi es ungu perlahan-lahan mengebor ke telapak tangan kiri Tan Yun. Seolah-olah dia tertidur di telapak tangan kirinya, monster, yang menelan esensi es ungu. Hahaha, Tuhan juga membantuku. Di dalam lapisan es, Tan Yun bersemangat, hei, nyala es besar di telapak tangan kiri Lao Su benar-benar musuh semua hawa dingin. Tan Yun bersemangat karena es ungu merupakan ancaman fatal bagi anak-anak dari keluarga lain, tetapi baginya, esensi es di es ungu adalah makanan dari api es besar. Selama esensi es ditelan, es ungu tidak akan berbeda dari es sungai biasa dan tidak akan membahayakan dia. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa agar api es Hongmeng-nya maju, dia harus menelan semua jenis api tipe es dan semua jenis esensi es. Api es Hongmeng, yang awalnya tersembunyi di telapak tangan kiri, peringkatnya terlalu rendah untuk dikendalikan sehingga tidak bisa terbang keluar dari telapak tangan kiri untuk menghadapi musuh. Pada saat ini, dia benar-benar tertidur dan seseorang mengirim bantal. Ada esensi es yang harus dia telan, dan api es Hongmeng akan memilikinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika dia tumbuh dewasa? Ayo, hei, biarkan roh es datang lebih ganas. Di lapisan es, Tan Yun tersenyum seperti pencuri sambil menjalankan kekuatan spiritualnya untuk menahan tekanan. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan ketika penilaian es dingin akan segera berakhir, hanya ada 12 anak keluarga yang tersisa di panggung keberuntungan, dan mereka berjuang untuk bertahan. Dari 66 murid lainnya, hanya 15 yang lolos dari tahap keberuntungan. Sisa 51 orang telah lama direduksi menjadi buih es yang hancur. Hah. Wang Fuchen dan Liang Qidi terengah-engah seperti sapi, dan terlihat sangat malu. 10 anak lainnya dari keluarga itu sudah berlutut di atas meja di bawah paksaan, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka telah habis. Dia berada di alam kelahiran spiritual tingkat ke-7, dan dia tidak mati. Mu Meng menatap patung es yang ditutupi Tan Yun, dengan sedikit kejutan di matanya yang indah. Dia mengerti bahwa ketika es ungu benar-benar membekukan anak-anak keluarga, kekuatan spiritual pada anak-anak keluarga akan dipenjara, tidak dapat menahan paksaan dengan kekuatan spiritual, dan akhirnya berubah menjadi es pecah di bawah paksaan yang kuat. Tan Yun belum tercabik-cabik di bawah paksaan, jelas dia belum mati. Namun, dia berharap bahwa bahkan jika Tan Yun tidak mati,
dia hanya akan memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Aku tidak tahan lagi. Seorang gadis muda panik dan putus asa, dan momen itu baru saja berakhir, dan segera, hawa dingin yang menyelimuti platform keberuntungan menghilang. Setelah gadis itu menghancurkan lapisan es ungu, dia melarikan diri dari meja keberuntungan dengan rambut acak-acakan dan rasa malu. Akhirnya mendapatkan hidupnya kembali. Ayah, Hair mengecewakanmu, dan Hair benar-benar tidak tahan lagi. Kakek, cucu tidak tahan lagi. Petik 2. Petik 2. Di panggung keberuntungan, 9 gadis muda yang kelelahan secara fisik dan mental, menangis dengan sedih dan meminta maaf, lolos dari panggung keberuntungan. Mereka patah hati, mengetahui bahwa hanya ada saat terakhir yang tersisa untuk penilaian, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kehabisan kekuatan spiritual dan harus menyerah. Pada saat ini, jutaan orang di tempat itu, semua mata mereka tertuju pada Wang Fusen dan Liang Qidi, dan mereka berbicara dengan suara rendah. Kamu berkata, pada saat terakhir, Tuan Kota Muda dan Tuan Muda Liang, siapa yang bisa menang? Tuan Kota Muda dan Tuan Muda Liang adalah putra kebanggaan kota meteorit kita. Sulit untuk mengatakan yang mana dari keduanya yang akan menang. Semua orang langsung mengabaikan Tan Yun, yang tertutup es ungu. Menurut mereka, Tan Yun sangat galak. Namun pemandangan yang terjadi setelahnya membuat semua orang tercengang, dengan tatapan seperti melihat hantu. Bang! Wah! Tapi melihat Tan Yun keluar dari es, dia muncul di hadapan semua orang. Meskipun dia terlihat sangat malu, dia jelas tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Ya, itu tidak bisa dipercaya. Dia hanya berada di tahap ke-7 dari tahap kelahiran spiritual. Bukan saja dia tidak mati, dia bisa berdiri di atasnya. Petik 2. Petik 2. Penonton gempar. Tuan Kota Wang Tianyu dan Tuan keluarga Liang Xiao tiba-tiba mengecilkan pupil mereka, menatap ke samping ke arah Tan Yun dengan dingin, dan niat membunuh melintas di mata mereka. Keduanya merasakan ancaman terhadap Aiko dari Tan Yun. Wow, tubuh halus Mumeng bergetar sedikit, dan tiba-tiba bangkit dari kursi, menatap Tan Yun dengan kuat, warna kejutan ekstrim terungkap di matanya yang indah. Dia penuh dengan kecurigaan, dan ada terlalu banyak keraguan di hatinya. Sejak awal penilaian, anak-anak dari keluarga tingkat 8 dari alam kelahiran spiritual telah menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang hanya Wang Fusen dan Liang Qidi dari alam kelahiran spiritual ke-9 berdiri di atas panggung. Tahap ke-7 dari tahap janin benar-benar dapat bertahan sampai sekarang. Ketika semua orang terkejut dan bingung, Tan Yun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan paksaan, sambil memejamkan mata dan berkonsentrasi, merasakan keanehan telapak tangan kirinya. Dia jelas merasakan bahwa api es Hongmeng yang tidak aktif di telapak tangan kirinya terasa sedikit akan bergerak. Rasanya seperti kuncupnya akan menembus tanah. Sialan, hampir. Jika Ice Flame Spirit Tiger melepaskan setengah lagi dari es ungu, maka Hongmeng Ice Flame-ku akan mencapai tahap awal dari tahap pertama dan dapat mengendalikan Ice Flame keluar dari tubuh. Tan Yun sangat kecewa, senyum kecil muncul di sudut mulutnya. Meskipun Hongmeng Bingyan belum mencapai tahap awal tahap pertama, sekarang dapat digunakan untuk melawan musuh. Utusan ini mengumumkan bahwa pemilihan ini adalah saat terakhir. Mumeng mengalihkan pandangannya dari Tan Yun, menatap Bingyan Linghu, dan berkata, pergi. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera setelah 3 auman harimau jatuh, paksaan yang lebih kuat keluar dari kepalanya yang besar, meliputi Tan Yun, Wang Fusen, dan Liang Qidi. Wang Fusen, Liang Qidi, dan Tan Yun semua memancar keluar dari kekuatan spiritual untuk melawan paksaan, tetapi meskipun demikian, tubuh ketiganya tidak bisa menahan gemetar hebat, dan merah pekat muncul di wajah mereka. Segera setelah itu, leher, tangan, kaki, dan bahkan kulit seluruh tubuh mulai retak, seperti lapisan jaring laba-laba berwarna darah di seluruh tubuh, menakutkan dan mengerikan. Mata ketiganya merah, dan gumpalan darah merah keluar dari wajah mereka yang terluka. Menghadapi rasa sakit karena terkoyak, tidak ada yang mengerang kesakitan meskipun ada distorsi dari 3 fitur wajah yang menyakitkan. Mencicit, mencicit. Suara kaki ketiga orang itu tidak dapat dipercaya, dan mata merah Wang Fusen dan Liang Qidi mengungkapkan kepanikan yang tidak disembunyikan. Keduanya tahu bahwa mereka tidak tahan untuk menyelesaikan saat terakhir. Jika Anda bersikeras melawan,
kaki Anda akan patah. Boom, boom. Keduanya berlutut hampir tanpa ragu-ragu, dan tiba-tiba merasa sedikit lega. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin untuk bertahan sampai akhir penilaian. Keduanya bersumpah untuk tetap bertahan sampai akhir. Setelah mengambil keputusan, keduanya mengangkat kepala, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan menemukan bahwa Tan Yun, berlumuran darah, menghadapi tekanan, meskipun tubuhnya gemetar hebat, tetapi dia tidak bermaksud berlutut. Hah! Mu Mengyan memandang Tan Yun dengan tatapan yang indah dan sedikit mengernyit, dan berpikir dalam hati, dia hanya perlu berlutut untuk menghilangkan tekanan. Mengapa dia tidak berlutut? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Semua orang sangat bingung. Tan Yun tampak tegas, pupil matanya yang dalam menatap Bingyan Linghu, hatinya teguh, di hati dunia, seharusnya berlutut ke langit dan berlutut kepada orang tua. Tapi aku, Tan Yun, hanya berlutut untuk kakek dan orang tua, bahkan dewa sialan, aku bahkan tidak berlutut, apalagi binatang tingkat 2. Kecuali tekanan mematahkan kaki Lao Su, saya tidak akan pernah berlutut. Tan Yun bergumam di tempat ini, dan ada beberapa suara retak di kakinya. Tapi kulit lututnya tidak bisa menahan tekanan, dan tiba-tiba terjepit. Aliran darah keluar dari lututnya, mewarnai jubah bagian bawahnya menjadi merah, dan berkumpul menjadi genangan darah di sepanjang betisnya di bawah kakinya. Retak. Tan Yun mendengar suara tulang yang hampir patah. Di bawah tekanan yang luar biasa, dia tidak bisa tidak menekuk tulang punggung dan kakinya. Kehendaknya memang keras, tapi ketangguhan ini hanyalah ketidaktahuan saat ini. Mu Mengling menggelengkan kepalanya sedikit, jejak penghinaan di matanya. Dia percaya bahwa Tan Yun akan berlutut cepat atau lambat. Menurutnya, tidak ada kultivator di bawah tingkat 9 dari alam kelahiran spiritual yang dapat berdiri di bawah tekanan harimau roh api es. Mengaum. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan matanya terkulai. Mengikuti aumannya yang seperti binatang buas, kaki dan tulang punggungnya yang melengkung perlahan berdiri tegak. Dia seperti patung batu dengan kulit berdaging di sekujur tubuhnya, berdiri tegak di atas panggung keberuntungan. Di mata semua orang yang luar biasa, dia menolak paksaan. Tubuh yang sangat kuat. Mu Meng bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya bergerak. Mengaum. Tindakan Tan Yun sepertinya membuat marah Bingyan Linghu, dan tanpa menunggu perintah Mu Mengki, tiba-tiba ia membuka baskom darah jeleknya. Segera, 3 kelompok api merah dengan diameter 1 kaki menerkam dari mulutnya dan berubah menjadi 3 harimau yang mengamuk setinggi 10 kaki dan terbakar. Saat 3 harimau roh yang dipadatkan oleh api muncul di panggung keberuntungan, tiba-tiba, gelombang udara panas yang mengepul menelan Tan Yun, Wang Fusen, dan Liang Qidi seperti air pasang. Mengaum. Mengikuti Bingyan Linghu, ada raungan panjang, dan 3 api Linghu menerjang ketiga Tan Yun. Ini penilaian, kamu tidak boleh menghindar, Mu Meng berkata tanpa ragu. Ketika Mu Meng melantunkan, 3 harimau roh api telah menelan ketiga Tan Yun ke dalam perut mereka. Setelah 3 harimau api menelan ketiganya menghilang dari pandangan semua orang. Dari kejauhan, hanya ada 3 harimau api yang berdiri megah di atas panggung keberuntungan. Siapa dari ketiganya yang bisa hidup sampai akhir? Jawabannya akan terungkap hanya ketika penilaian selesai. Semua orang saling berbisik, mengungkapkan pendapat mereka. Apa? Tidak. Tiba-tiba, 2 teriakan ngeri datang dari dalam Flame Linghu. Wang Tianyu, Liang Xiao, panik dan gelisah. Suara familiar ini datang dari putra kesayangan mereka, Wang Fusen dan Liang Qidi. Itu suara Tuan Kota Muda dan Tuan Muda Liang. Apakah mereka mati? Petik 2 petik 2. Warga ketakutan dan berbicara dengan suara rendah. Wang Tianyu dan Liang Xiao memanggil dengan ekspresi cemas, anakku. Ada apa denganmu? Jangan takut menjadi seorang ayah. Segera, api harimau roh terdengar satu demi satu, dan suara gemetar Wang Fusen dan Liang Qidi, ayah, jangan khawatir, anak itu tidak mati. Ayah, jangan khawatir, anak itu tidak akan pernah mati. Mendengar ini, Wang Tianyu dan Liang Xiao merasa lega. Setelah semua orang mendengar bahwa keduanya tidak mati, mata mereka kembali tertuju pada harimau roh api yang menelan Tan Yun. Hah? Bagaimana situasinya? Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Mungkinkah dia bisa menahan api? Hehe, Xiongtai ini bercanda. Anak itu pasti telah membakar sampah yang tersisa, di mana ada suara.
Iya, apa yang dikatakan saudara berbudi luhur ini sangat benar. Seseorang bergema, Anda tidak ingin memikirkannya, Tuan Kota Muda, Tuan Muda Liang, itu adalah pembangkit tenaga dari embrio spiritual tingkat ke-9, dan mereka mungkin tidak dapat menahan pembakaran. Tingkat ke-7. Bagaimana dengan bocah tak dikenal itu? Petik 2 petik 2. Tampaknya jutaan orang bahwa jika mereka ingin bertahan hidup di harimau api, mereka harus melindungi tubuh mereka dengan kekuatan spiritual yang kuat. Alasan mengapa mereka percaya bahwa Tan Yun sudah mati bukanlah tidak masuk akal. Bagaimanapun, Tan Yun hanyalah tahap ke-7 dari kelahiran spiritual. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun sudah mati, hanya ada satu pengecualian, orang ini adalah Mu Mengqi. Karena nyala api memiliki efek menghalangi mencongkel indera spiritual, Mu Mengqi tidak dapat melihat situasi internal. Tapi dia selalu merasa bahwa Tan Yun sedikit berbeda. Pada saat ini, di dalam dua harimau roh api, Wang Fusen dan Liang Qidi, seolah-olah di api penyucian, semburan api bergegas menuju mereka berdua. Keduanya memiliki wajah pucat, bibir pecah-pecah, dan kulit berdaging di tubuh mereka, seolah-olah bumi telah retak dalam 10.000 tahun kekeringan. Begitu darah keluar dari luka, itu menguap dan menghilang di bawah panas yang berapi-api. Keduanya menegangkan hati mereka, dengan putus asa menyuntikkan 50% sisa kekuatan spiritual ke dalam tirai cahaya pelindung, melawan dan menghalangi ular api berikutnya. Di sisi lain, melihat perut harimau api ketiga, itu adalah pemandangan yang berbeda. Setelah nyala api yang ganas terbang ke arah Tan Yun, itu tidak berdampak sedikit pun pada Tan Yun. Tan Yun bermandikan api yang mengamuk dan tidak bisa merasakan panas sedikit pun. Semua ini karena api besar yang tergantung di telapak tangan kanannya. Api Hongmeng adalah keberadaan peringkat tertinggi antara langit dan bumi. Setelah Tan Yun memiliki Hongmeng Flame, belum lagi api Ice Flame Spirit Tiger, dia tidak dapat membakarnya, bahkan jika itu adalah Phoenix kuno, Golden Crow, Lanfu, Baiming dan sebagainya. Api burung ilahi bukan untuknya. Pada saat ini, di bawah paksaan, Tan Yun meneteskan darah dan gemetar. Kekuatan spiritual di kolam spiritualnya sudah kurang dari 30%. Untuk membiarkan dirinya bertahan sampai akhir, dia mengandalkan tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan tirai cahaya kekuatan spiritual, untuk melawan paksaan bersama. Tan Yun memikirkan Liu Rulong, yang mengancam keluarganya, dan musuh para dewa yang telah mengkhianatinya. Matanya yang cemerlang mengungkapkan tekad yang teguh. Bagaimanapun, kita harus bertahan sampai akhir penilaian. Seiring berjalannya waktu, erangan menyakitkan Wang Fusen dan Liang Qidi terus terdengar di perut api Linghu. Sulit bagi semua orang untuk memahami betapa menderitanya keduanya. Selama periode ini, Mu Mengqi terus menonton, melahap harimau roh api Tan Yun. Karena Tan Yun tidak membuat suara apapun dari awal hingga akhir, dia sekarang merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan Tan Yun sebelumnya. Di dalam hatinya, Tan Yun sudah mati. Ketika 10 napas terakhir tersisa dalam penilaian 1 jam, jutaan orang di tempat itu menunggu dengan napas tertahan dan membuka mata mereka untuk melihat Great Fortune Platform, menyaksikan kelahiran murid Kaisar Huangfu. Aku sudah tidak tahan lagi. Kenapa belum waktunya? Napas keputusasaan memenuhi hati Tan Yun, dan kekuatan spiritual di kolam spiritualnya hampir habis. Wang Fusen dan Liang Qidi di Flame Spirit Tiger bahkan lebih ketakutan, dan kekuatan spiritual di kolam spiritual dua orang itu kurang dari 10%. Di bawah paksaan, mereka berbaring di atas panggung seperti kura-kura. Keduanya menghela nafas lega dan bertahan, tidak pernah merasa bahwa kematian begitu dekat dengan mereka. Tepat ketika kehidupan ketiganya tergantung pada seutas benang, tiba-tiba, suara surga terdengar di telinga mereka, Linghu, waktunya sudah habis. Mengaum. Kepala Bingyan Linghu mengangguk berat, dan dalam sekejap, 3 nyala api Linghu di panggung keberuntungan runtuh tak terlihat. Pada saat yang sama, paksaan menghilang. Wang Fusen dan Liang Qidi, terluka dan terengah-engah, berbaring di atas panggung, sementara Tan Yun berhenti di atas panggung dengan terhuyung-huyung. Ketika jutaan orang melihat mereka bertiga dengan jelas, mereka terdiam sejenak, dan segera, seruan itu memekakkan telinga. Ya Tuhan, rahim spiritual lapis ke-7 tidak mati. Apakah ini pusing saya? Ya, luar biasa. Juga, ketika penilaian selesai, 3 anak keluarga selamat. Ini tidak pernah terjadi.
Apa yang tidak pernah terdengar? Itu ketidaktahuanmu. Saya mendengar bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada saat ketika beberapa orang lulus ujian. Namun, Huangfu Shengzong memiliki aturan seperti gunung, dan setiap kota hanya merekrut satu orang terkuat, jadi, ronde ekstra lain membiarkan beberapa orang bersaing satu sama lain sampai yang terkuat menang. Iya, aku juga pernah mendengarnya, kali ini aku punya pertunjukan yang bagus. Petik 2. Semua orang berbicara banyak. Tuan Wang Tianyu dan Tuan Liang Xiao, keduanya memiliki alis horizontal dan garis vertikal. Tanpa diduga, akan ada situasi playoff. Di panggung keberuntungan, Wang Fusen dan Liang Qidi memulihkan kekuatan dan berdiri. Setelah saling memandang dengan mata yang tidak ramah, mereka menatap Tan Yun dengan penuh kekaguman. Ketiga Tan Yun berdiri berdampingan dengan hantu mereka sendiri, dan siapapun bisa melihat bahwa Tan Yun paling terluka, diikuti oleh Liang Qidi. Cedera Wang Fu jauh lebih ringan daripada keduanya. Tan Yun Yuguang melirik mereka berdua, dan hatinya tenggelam, aku sekarang kelelahan, tidak peduli siapa yang aku temui selanjutnya, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Ini sangat mengejutkan, saya tidak pernah berpikir dia bisa menyelesaikan penilaian hidup-hidup. Setelah Mu Menggu berpaling dari Tan Yun, dia memandang Wang Fuchen dan Liang Qidi, dan berbisik, pemilihan dan penilaian ini benar-benar bukunya. Utusan itu terkejut, tetapi hanya ada satu tempat, nanti, kalian bertiga akan menarik undian dan berduel. Wang Tianyu bergegas ke sisi Wang Fuchen untuk memeriksa cedera Aiko. Liang Xiao di lapangan buru-buru melompat ke platform keberuntungan, mendukung Liang Qidi, dan dengan bersemangat memeriksa cedera putranya. Setelah memeriksa, Wang Tianyu diam-diam menghela nafas lega, dan menemukan bahwa selain luka luar, Wang Fuchen tidak memiliki luka dalam, hanya kekuatan spiritual di kolam spiritual, hanya satu hal yang tersisa. Di sisi lain, ekspresi Liang Xiao sangat jelek, dia menemukan bahwa organ dalam Liang Qidi telah rusak dalam berbagai tingkat. Ada secercah kecemerlangan di mata Wang Tianyu, dan dia datang ke Tan Yun dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar luar biasa. Anda hanya menyelesaikan penilaian dengan tahap ketujuh dari kelahiran spiritual. Terima kasih atas pujianmu. Tan Yun membungkuk sedikit. Aku bertanya-tanya mengapa pihak lain mencariku. Wang Tianyu terdengar seperti nyamuk, dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tidak dapat menyangkal, Tuan Kota tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, tetapi Anda telah mendengar dengan jelas untuk penguasa kota. Putraku Fuchen ditakdirkan untuk menyembah Huang Fu Shengzong. Jika kamu bertemu Fuchen dengan Lotere nanti, kamu akan berpura-pura kalah dan menyerah. Setelah itu, manfaatnya akan sangat diperlukan bagimu, mengerti? Bola kemarahan membakar dada Tan Yun, dan Tan Yun mencibir dengan suara rendah, bagaimana jika saya mengatakan tidak? Jika kamu berani menentang penguasa kota, bahkan jika kamu menyembah Huang Fu Shengzong, kamu masih harus mati. Wang Tianyu mengancam untuk berbicara, dan datang ke Liang Xiao sambil tersenyum, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Liang Xian, utusan Anda melihat kami, jadi saya akan membuat cerita pendek untuk saudara saya. Saudara Wang, tolong bicara, patriark saya mendengarkan dengan seksama. Liang Xiao mengerutkan kening dan berbisik. Saudaraku, demi saudara laki-lakiku, cedera Qidi jauh lebih serius daripada Fuchen keluargaku. Jika Qidi dan putraku Fuchen berhadapan, peluang untuk menang sangat kecil. Juga, pedang itu tidak memiliki mata, dan Fuchen secara tidak sengaja melukainya, tetapi ada kesalahan nyata. Kakak terlalu tidak mau pergi. Wang Tianyu berbisik, kamu tahu, putraku Fuchen berusia 16 tahun ini, dan hari ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memasuki Sekte Suci. Pencerahan baru berusia 15 tahun, dan dia dapat berpartisipasi dalam penilaian seleksi tahun depan. Saudara yang berbudi luhur, Tu Solding tidak akan menjadikan putra saya sebagai lawan dalam penilaian tahun depan. Dia pasti bisa berhasil memuja Huang Fu Shengzong. Wang Tianyu memandang Liang Xiao, yang tampak malu, dan berkata dengan tergesa-gesa, dalam beberapa saat, Anda hanya perlu membiarkan Qidi abstain, dan Anda berhak untuk berutang budi kepada saudara Anda. Selain itu, Anda dapat menempatkan mengajukan syarat sesuka hati. Hancurkan janjimu. Liang Xiao tampak serius dan tidak menjawab, tetapi menatap Liang Qidi, pencerahan, jawablah dengan serius sebagai ayahmu, dengan cederamu saat ini,
seberapa yakin kamu akan mengalahkan debu? Liang Qidi berkata dengan susah payah, 30%. Mendengar 30% itu, Liang Xiao menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, pencerahan, dengarkan kata-kata ayahmu, dan jika kamu bertemu debu, kamu akan segera berpantang, pulang dan berlatih keras, dan kemudian berpartisipasi dalam pemilihan tahun depan. Ayah. Liang Qidi memelototi Liang Xiao ketika dia ingin membantah, itu masalahnya, tidak perlu dikatakan. Setelah Liang Xiao berbicara, dia datang ke Wang Tianyu dan berbisik, pendapat saudara Wang, pemilik patriark bisa setuju. Tapi saudara Wang akan menyerahkan kepada patriark, tambang roh tingkat rendah. Tambang roh tingkat rendah dapat menambang batu roh tingkat rendah. Wang Tianyu hanya memiliki 3 tambang roh tingkat rendah. Mendengar bahwa singa lain membuka mulutnya untuk meminta satu, dia ingin menolak. Tetapi dia juga berpikir bahwa selama putra tercinta dapat berhasil memuja Huang Fushengzong, dia dapat berharap untuk mengejar jalan surgawi, jadi dia harus mengangguk dan setuju. Setelah masalah diselesaikan, Wang Tianyu dengan hormat kembali ke sisi Mu Mengxi. Liang Xiao menyapu platform keberuntungan. Pada saat ini, Wang Tianyu dalam suasana hati yang bahagia. Menurut pendapatnya, memberi Tan Yun 100 keberanian, tidak berani mendengarkan kata-katanya sendiri. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana Aiko berhasil menjadi murid Huang Fushengzong nanti. Tan Yun melirik Wang Tianyu dan mencibir dalam hatinya, hal tua, kamu mengancam kepala Laozi, mari kita ambil tubuh putramu nanti. Ketika Tan Yun diam-diam membunuh hatinya, Mu Mengqi menyerahkan lotere kepada Wang Tianyu. Setelah Wang Tianyu mengambil piks dengan tangannya yang dapat dipahami, dia berjongkok dan berjalan di depan Tan Yun, Wang Fuchen, dan Liang Qidi, dan berkata dengan penuh nafas, 3 tanda giok masing-masing ditandai dengan 1, 2 dan 3. Jika salah satu dari kalian seri 3, kalian bisa maju ke kompetisi final sendiri. 2 yang seri 1 atau 2 akan langsung bertarung. Liang Qidi memimpin undian-undian batu giok, diam-diam berdoa agar dia bisa menggambar 3. Dengan cara ini, itu adalah duel Wang Fuchen dan Tan Yun. Saat itu, begitu Tan Yun mengalahkan Wang Fuchen, dia bisa mengalahkan Tan Yun dengan putus asa dan menyembah Huang Fushengzong. Dengan enggan menjadi bumerang, Liang Qidi mendapatkannya. Wang Fuchen menggambarnya dengan mulus dan mengeluarkan keberuntungan giok dengan kata, 2. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu buruk. Tan Yun sangat senang. Menurutnya, siapapun yang memenangkan pertandingan antara Wang Fuchen dan Liang Qidi, cederanya akan bertambah parah. Dengan cara ini, peluangnya untuk menang bisa sangat meningkat. Namun adegan selanjutnya membuat hati Tan Yun terasa berat. Liang Qidi menghadap Mu Meng dan membungkuk dan berkata, utusan senior, junior terluka parah, dia tahu bahwa dia bukan lawan tuan muda Wang, junior abstain. Mu Menggu dengan ringan mengangguk dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Liang Qidi untuk mundur, mengabaikan Tan Yun dan Wang Fuchen, bisakah ada di antara kalian yang mundur? Kembali ke pendahulu utusan, generasi muda telah memuja hati Huang Fushengzong, matahari dan bulan dapat dipelajari. Wang Fuchen memimpin dalam mengungkapkan posisinya, para junior tidak akan berhenti. Generasi muda tidak akan berhenti. Suara Tan Yun melemah, dan Wang Tianyu di samping wajah Mu Meng tiba-tiba menjadi pucat. Dia sombong bahwa apapun yang dia ucapkan, di daerah di bawah yurisdiksi kota meteorit, dia tidak diragukan lagi memiliki kekuatan aturan emas, dan tidak ada yang berani tidak mengikutinya. Dia tidak menyangka Tan Yun akan mendengarkan kata-katanya. Karena tidak ada yang berhenti, mari kita mulai. Mu Meng mengucapkan dan tidak bisa membantu tetapi melihat Tan Yun yang telah berulang kali membawa kejutan. Jutaan penduduk kota di tempat itu diam-diam memandang Tan Yun dan Wang Fuchen di atas panggung keberuntungan. Wang Fuchen menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang menakjubkan, dan cahaya putih melintas di antara jari-jarinya, dan pedang lebar seberat 1000 jin muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Prajurit roh terbaik. Tan Yun melihat pedang lebar di tangan Wang Fuchen, dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang saya telah kehabisan kekuatan spiritual saya. Pada awalnya, saya tidak hanya tidak memiliki senjata untuk bersaing dengannya, tetapi saya tidak sebagus dia dalam hal kecepatan. Tapi tidak peduli apa, tidak ada yang harus menghentikanku memasuki tekad Huang Fushengzong. Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang mengganggu,
seperti serigala lapar, menatap Wang Fuchen dengan saksama. Wang Fuchen tahu bahwa hanya ada 10% dari kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritual, jadi dia harus bertarung dan membuat keputusan cepat dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berputar dan mengalir ke pedang lebar dengan liar, dan pedang itu meledak. Membunuh. Wang Fuchen menginjak kakinya tiba-tiba, dan platform Good Fortune sedikit bergetar, berubah menjadi bayangan, memunculkan cahaya pedang Ling Sun yang menyilaukan, dan memenggal kepala Tan Yun dengan keras. Kecepatan cepat. Tan Yun terkejut, rambutnya beterbangan, dan ketika dia buru-buru menghindar ke samping, dia merasakan kesemutan di dahinya. Tapi Wang Fuchen lah yang memotong Tan Yun dengan pedang, dan setelah helai rambut yang beterbangan, dia memotong daging dan darah di dahi Tan Yun, memperlihatkan tengkorak yang padat. Darah menyembur dari dahinya, langsung mengaburkan mata Tan Yun, matanya jatuh ke darah yang tak ada habisnya. Memanggil. Dalam kesakitan, Tan Yun melihat sebilah cahaya pedang menebas lehernya. Dengan tangan kosong, Tan Yun merobek tubuh prajurit roh tingkat menengah, menendang kakinya di atas meja, dan menembak ke belakang seperti bola meriam. Huff, kekuatan spiritualmu habis, dan kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan senjatamu dari cincin semesta. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku untuk kualifikasi? Mati. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Wang Fuchen melayang setinggi 5 kaki di langit, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas ke arah Tan Yun yang surut. Hentikan omong kosongmu, kamu ingin membunuh Lao Su, kamu bermimpi. Tan Yun menembak terbalik, menendang kaki kirinya di platform, tubuhnya melesat ke kanan seperti anak panah yang tajam. Wang Fuchen memotong punggung Tan Yun dengan pedang. Ujung pedang membawa tembakan darah, meninggalkan jejak di punggung Tan Yun, dengan bekas tulang yang dalam. Wow, mati. Wang Fuchen berubah menjadi bayangan, dan langsung mencapai puncak Tan Yun yang tidak stabil, dan menginjak tenggorokan Tan Yun. Bang! Bang! Saat suara pertama terdengar, Tan Yun menyilangkan tangannya untuk melawan. Setelah suara kedua terdengar, Tan Yun sepertinya ditendang 10 kaki tanpa kekuatan untuk melawan, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, jatuh dengan keras. Di atas meja, dengan kekuatan fisik Tan Yun, apakah dia akan ditendang oleh Wang Fuchen? Jangan. Tentu saja tidak. Baru saja, Tan Yun menyilangkan tangannya untuk melawan. Dia memiliki dua tujuan. Pertama, dia ingin merasakan betapa kuatnya kekuatan spiritual Wang Fuchen. Kedua, dia berpura-pura tak terkalahkan, hanya untuk membingungkan Wang Fuchen, untuk selanjutnya membuka jalan dengan murid Dewa Hongmeng. Jiwa Tan Yun sama kuatnya dengan alam kelahiran spiritual tingkat ke-9. Jika lawan waspada, ia dapat menggunakan mata ilahi Hongmeng hampir tidak berpengaruh. Tetapi jika pihak lain ceroboh, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Tan Yun berbaring telentang, batuk seteguk darah, tampak lesu. Bah! Sangat kuat. Ketika Wang Fuchen membenci Tan Yun, dia merasakan pedang lebar di tangannya lebih berat. Dia bercanda, mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya akan segera habis. Begitu kekuatan spiritualnya habis, apalagi mengambil pedang lebar seberat 1000 jin di satu tangan, dia tidak bisa memegangnya dengan kedua tangan. Wang Tianyu tampaknya melihat bahwa putra kesayangannya akan kehilangan kekuatan spiritualnya, dan dengan keras mengingatkan, Floating Chen, dari penilaian paksa putaran pertama, Anda dapat melihat bahwa anak ini sangat kuat. Begitu Anda kehabisan spiritual kekuatan, kamu pasti akan kalah, dia. Sayang mengerti. Wang Fuchen berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah dengan pedang di kedua tangannya. Setelah melihatnya, Mu Meng memandang Tan Yun dan mengingatkannya dengan lembut, penting untuk menyembah Sein Sekte, tetapi jika hidup hilang, semuanya akan kosong. Tan Yun tahu bahwa pihak lain menegurnya dan membiarkan dia menyerah dan menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, jutaan mata orang kota tertuju pada Tan Yun, yang tidak mampu melawan. Diharapkan Tan Yun akan memilih Mingze untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan jika kamu mengakui kekalahan, penguasa kota ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika Wang Tianyu diam-diam bergumam, Tan Yun memandang Mu Mengqi, keindahan gunung es, dan suaranya setegas rel kereta api, kebaikan utusan, generasi muda telah menerimanya. Generasi muda, tidak pernah menyerah. Kata-kata Tan Yun menyebabkan kegemparan di antara orang banyak.
Beberapa orang berpikir bahwa keberanian Tan Yun terpuji, beberapa orang berpikir bahwa Tan Yun tidak tahu berapa banyak dia, dan otaknya kebanjiran sampai mati. Menghadapi keengganan Tan Yun, Mu Meng merasa sedikit tidak senang, terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Perasaan yang dibawa Tan Yun padanya adalah sembrono dan bodoh. Tidak pernah mengaku kalah. Hahaha, kalau begitu mati. Wang Fuchen tiba-tiba memegang pedang, melompat 30 kaki, dan menyuntikkan kekuatan spiritual yang tersisa ke dalam pelukannya. Segera, tangannya menari, memunculkan 3 yang mendominasi. Tirai gantung pedang, seperti sangkar rumah pedang, menyelimuti Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin menghancurkan tubuh Tan Yun. Lihat, semuanya, apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba, seseorang di tempat itu berseru. Di mata semua orang yang tidak percaya, Tan Yun, yang awalnya terbaring di tanah dan menunggu untuk mati, tidak berhasil melarikan diri. Sebaliknya, dia menamparkan meja dengan kedua tangan, dan menembak tubuhnya ke arah sangkar pedang, yang terbungkus di dalamnya. Semua orang tidak tahu mengapa Tan Yun membuat adegan kematian seperti itu. Aku bertarung denganmu. Tan Yun melonjak ke langit, tidak ada yang memperhatikan pupil gandanya, memancarkan cahaya merah yang misterius dan mendalam. Ini muridnya. Wang Fuchen menatap mata Tan Yun. Sebelum kata, Su, jatuh, dia tiba-tiba merasakan pusing yang sangat hebat, seolah-olah badai menyapu pikirannya, dan pikirannya menjadi kosong untuk sesaat. Segera setelah itu, tangannya yang memegang pedang berhenti menari, dan setelah sangkar pedang yang mengerikan itu segera runtuh, dia mengarahkan kepalanya ke arah Tan Yun. Adegan ini tidak sepele. Semua orang dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin Wang Fuchen, yang merupakan pengganggu kuat beberapa saat yang lalu, pingsan? Cener, apa kamu gila? Cepat bunuh dia. Wang Tianyu meraung dengan suara serak. Namun, Wang Fuchen tampak seperti orang mati, menabrak Tan Yun seperti meteorit. Dalam kegembiraan Tan Yun, Folly tiba-tiba membanting tinjunya ke arah Wang Fuchen. Namun, pada saat ini, rasa krisis merasuki Tan Yun. Omong kosong tercela, tuan muda ini hampir menangkapmu. Wang Fuchen tertawa terbahak-bahak ketika dia jatuh, dan dengan cepat menusuk dada Tan Yun yang lengah. Sebagai putra kebanggaan kota meteorit, Wang Fuchen benar-benar tidak mendapatkan namanya. Tepat setelah dia sadar, dia benar-benar menggunakan rencananya untuk membuat pukulan fatal bagi Tan Yun. Ompa! Tan Yun terkejut dan menghindar di udara. Meskipun dia lolos dari nasib buruk pedang, pedang lebar itu menembus salah satu tulang rusuknya, dengan embusan darah melewati celah di tulang rusuknya dan menembus punggungnya. Keluar, engah. Tan Yun menyemburkan darah. Wang Fuchen memegang tubuh Tan Yun dengan pedangnya, dan terbang ke bawah dengan keras, boom. Tan Yun membanting punggungnya ke meja keberuntungan, dan panah berdarah keluar dari mulutnya, terciprat. Wajah Wang Fuchen penuh. Aku tidak berpikir kamu akan mati. Wang Fuchen menyeka darah dari wajahnya dengan tangan kirinya, dan ketika dia ingin menghunus pedangnya untuk membunuh Tan Yun, senyumnya tiba-tiba mengeras di wajahnya. Kecuali aku ingin mati, tidak ada yang mau membunuh Lao Su. Tan Yun meraung, memegang pisau tajam di tangan kanannya, membiarkan telapak tangannya dipotong. Segera setelah itu, Tan Yun tiba-tiba berdiri, menusuk pedang lebar yang menembus dadanya jauh ke dalam dadanya. Dengan percikan darah di dadanya, Tan Yun sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya. Dengan gagang pedang di dadanya, dia menatap Wang Fuchen yang berada di dekatnya, dengan hanya satu pikiran di hatinya. Membunuh Wang Fuchen. Bunuh Wang Fuchen. Hancurkan Wang Fuchen. Api es Hongmeng. Tan Yun langsung membalik tangan kirinya, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong dada Wang Fuchen. Ledakan. Kaca, kaca. Ditemani oleh suara gouge yang tumpul, tulang rusuk Wang Fuchen retak, dadanya runtuh, dan dia menjerit mengerikan seperti babi. Dia merasakan hawa dingin seperti jiwa yang membeku di telapak tangan kiri Tan Yun, mengikis organ internalnya. Tidak, ayah, tolong. Ketika teriakan Wang Fuchen tiba-tiba berhenti, tidak ada yang bisa melihat organ dalam di tubuhnya, itu sudah berubah menjadi patung es. Kamu penyayang. Ampuni anakku. Wang Tianyu memohon pada Tan Yun dengan air mata kesedihan. Dia takut. Wang Fuchen adalah putra kecilnya yang paling menyayanginya, dan dia tidak bisa mentolerir kematian putra kesayangannya. Dihadapkan dengan permohonan Wang Tianyu, Tan Yun menutup telinganya,
dan setelah menarik tangan kirinya yang berlumuran darah dari dada Wang Fuchen jatuh dengan lembut di genangan darah. Tan Yun memandang mayat-mayat di tanah dengan dingin, berpikir bahwa dia hampir hancur berkeping-keping. Dia mengucapkan setiap kata, apakah kamu tidak suka mayat yang rusak? Kalau begitu aku akan menyempurnakanmu. Tan Yun memegang gagang pedang lebar yang menembus dadanya di tangan kanannya, dan menarik pedang lebar itu keluar dari dadanya inci demi inci. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengerutkan kening, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Tidak. Di mata sedih Wang Tianyu, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan mengeluarkan cahaya pedang, menghancurkan tubuh Wang Fuchen. Tuan Muda Wang sudah mati. Tuan Muda Wang sudah mati. Petik 2 petik 2. Jutaan penduduk kota, melihat mayat mengerikan Wang Fuchen di panggung keberuntungan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa putra bangga dari kota meteorit yang bermartabat akan dibunuh oleh seorang bocah tak dikenal. Debu yang mengambang, anakku. Wang Tianyu terhuyung-huyung ke mayat yang rusak, menangis histeris. Dia ingin membunuh Tan Yun segera, tetapi alasan menyuruhnya untuk tidak melakukan ini. Begitu Tan Yun terbunuh, utusan itu akan tersinggung. Wang Tianyu berlutut dengan gemetar di atas panggung, air matanya yang keruh pecah dan menetes, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri, Cener, kamu bisa pergi dengan tenang. Jangan khawatir, ayah akan segera mengirim seseorang ke Sekte Suci Huangfu untuk melapor kematianmu. Beritahu sepupumu, biarkan sepupumu membalas dendam. Retakan. Setelah Tan Yun menjatuhkan broadsword, dia berhenti dengan gemetar di atas panggung dan menahan diri untuk tidak membiarkan dirinya jatuh. Penampilannya sangat tragis, kulitnya berlumuran daging dan darah meneteskan darah, dan dahinya terkena tengkorak padat, terutama ketika salah satu tulang rusuknya ditusuk dan dadanya ditusuk oleh pedang lebar. Rasa sakit itu membuat saraf seluruh tubuhnya mati rasa. Di mata yang berlumuran darah, tidak ada rasa sakit sedikit pun, hanya kegembiraan kelahiran kembali. Mu Mengga memperhatikan Tan Yun, dan perlahan bangkit dari tempat duduknya, ekspresi kompleks melintas di matanya yang indah, dan berbisik pada dirinya sendiri, dia menghadapi Wang Fuchen, pertama-tama menggoda musuh untuk menunjukkan kelemahan, dan kemudian memberi Wang Fuchen pukulan fatal. Petik 2. Ini salahku. Bukan saja dia tidak sembrono dan bodoh, tetapi dia juga seorang pria yang gigih. Pada saat ini, Mu Meng tahu bahwa Tan Yun mampu membunuh Wang Fuchen dengan tangan kosong. Dia memiliki kekuatan tantangan lompatan katak yang sangat kuat. Seperti yang dia pikirkan, Tan Yun sombong. Jika dia dalam kekuatan penuhnya, menghadapi Wang Fuchen, mengandalkan langkah Dewa Hongmeng dan api es Hongmeng, dia dapat dihancurkan dalam 10 gerakan. Mu Meng memandang Tan Yun dengan setuju, dan berkata dengan lembut, siapa namamu? Kembali ke utusan senior, junior Tan Yun. Tan Yun berkata dengan lemah. Mu Meng menjilat cahaya pertamanya, dan kemudian, gigi cangkang terbuka dengan ringan, dan suara yang menyenangkan terdengar oleh jutaan orang. Utusan ini mengumumkan bahwa kali ini orang pertama yang dipilih, Tan Yun, akan menjadi muridku. Huangfu Shengzong segera. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, Mu Mengga mengarahkan pandangannya pada Wang Tianyu yang putus asa, dan berkata dengan penuh arti, Raja Kota, sesuai dengan aturan pemilihan, semua anak dari keluarga yang berpartisipasi dalam pemilihan akan hidup dan mati, dalam damai. Dan balas dendam pribadi tidak diperbolehkan, apalagi Tan. Keluarga Yun dalam masalah, dan mereka yang melanggar perintah tidak akan dimaafkan. Apakah kamu mengerti? Utusan saya, generasi muda mengerti. Saat Wang Tianyu menundukkan kepalanya, tatapan ganas dilewati di matanya yang berlumpur. Mu Meng datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah, kamu terluka parah, di mana kampung halamanmu? Aku akan mengirimmu kembali untuk berkultivasi selama beberapa hari, dan kemudian kita akan pergi ke Shengzong. Terima kasih atas kebaikan utusan itu, juniornya baik-baik saja. Suara Tan Yun sangat lemah. Setelah junior memberikan berita tentang pemujaan ke Sekte Suci, kami akan berangkat setelah wali memberitahu keluarga. Kamu tidak perlu mencari seseorang untuk mengirim surat. Untuk semua murid yang menyembah Sein Sekteku, Sein Sekte akan mengirim seseorang ke rumah murid untuk mengumumkan kabar baik. Mu Meng terkekeh, tidak mengatakan apa-apa, dia mengangkat lengan batu gioknya sedikit, dan memberi isyarat.
Ada suara bangau dari langit, dan setelah beberapa napas, bangau roh turun dari langit dan terbang di atas panggung keberuntungan. Ling Hu. Setelah Mumeng berbisik, harimau roh api es yang tingginya mencapai 100 meter berubah menjadi sinar ungu dan menelannya ke dalam tas binatang roh yang tergantung di pinggangnya. Selanjutnya, Tan Yun dengan enggan melompat ke belakang bangau. Mu Mengki mengendarai derek ke langit, menghilang ke langit di atas platform keberuntungan sambil bernapas, dan terbang menuju langit timur di lautan awan yang luas. Tuanku, kesedihanmu. Beberapa dari jutaan warga kota menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya, beberapa dari mereka bermuka dua untuk menghibur Wang Tianyu. Pengurus rumah tua. Setelah Wang Tianyu minum banyak, seorang tetua berusia 60 tahun berada di kerumunan dengan beberapa kilatan, melompat ke platform keberuntungan, dan membungkuk dan berkata, "Budak tua ada di sini." Wang Tianyu menggertakkan giginya dan memerintahkan dengan suara rendah, "Kamu segera pergi ke Huang Fu Shengzong dan beritahu Tonger tentang kematian Chener." Budak tua itu menurut. Setelah menerima pesanan, kepala pelayan tua membuat gerakan memotong kepala. Apakah budak tua itu mencari keluarga Tan Yun? Siapapun yang menjadi murid Sekte Suci Huang Fu, keluarga murid harus dilindungi oleh Sekte Suci, dan keluarganya tidak bisa pindah. Wang Tianyu berkata dengan suara rendah, "Kamu hanya bisa membunuh Tan Yun terlebih dahulu, dan kemudian menemukan waktu untuk menghancurkan keluarganya." Bangau roh yang dikendalikan Mu Mengki adalah orang dewasa tingkat pertama, binatang roh yang dikenal suka terbang, yang dapat melakukan perjalanan 30.000 mil sehari. Dibandingkan dengan anjing Greyhound sayap darah tingkat pertama Tan Yun, kecepatannya 3 kali lebih cepat. Ling He itu seperti kilat putih yang menyambar di langit biru. Meskipun kecepatannya cepat, itu sangat stabil. Tan Yun duduk bersila di belakang bangau, tidak merasakan benturan sama sekali. Tan Yun, berlumuran darah, tampak kesakitan, memejamkan mata, diam-diam pulih dari lukanya 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Mu Meng duduk bersila di seberang Tan Yun, menutup matanya dengan ringan, selalu terlihat seperti keindahan gunung es, menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. Ling He membawa mereka berdua, dan setelah terbang di atas ratusan kota di dinasti suci Huang Fu, dia memasuki pegunungan Tian Chao yang luas dan tak terbatas, yang dalamnya beberapa miliar li. Tan Yun masih duduk bersila di belakang bangau. Dengan kemampuan pemulihannya yang kuat dan sesat, cederanya sama baiknya dengan sebelumnya. Kecuali wajahnya pucat seperti kertas, tidak ada tanda-tanda cedera. Mu Meng menatap lurus ke arah Tan Yun, yang memejamkan mata, memikirkan perubahan tubuh Tan Yun dalam waktu setengah bulan, dan matanya mengungkapkan warna menakjubkan yang tidak bisa disembunyikan, dan ada badai di hatinya. Tanpa meminum pil apapun, darah dan daging yang hilang di dahinya, dan tubuhnya yang memar dan memar, dia pulih hanya dalam 3 hari. Biasanya, untuk seorang kultivator lapis ketujuh di alam kelahiran spiritual, jika dia ingin memulihkan tulang rusuk yang tertusuk pedang, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan, dan dia hanya butuh 10 hari. Dia ditusuk oleh pedang di dadanya, dan dia pulih dalam 12 hari. Mu Meng terkejut, bagaimana dia melakukannya. Ketika Mu Meng memikirkannya, Tan Yun, yang memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengerutkan hidungnya, dan dengan tajam memperhatikan bahwa aura langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih kaya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke bawah ke pegunungan dengan puncak dan pegunungan di bawahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan segar dan tidak bisa tidak memuji, apakah ini pegunungan Tianpu? Pemandangan yang sangat indah. Setelah Tan Yun menghela nafas, dia berdiri dan berhenti di belakang bangau, melihat keluar, dan melihat awan dan kabut, pegunungan subur menutupi langit, pasang surut tak berujung, tak berujung. Mu Meng menatap punggung Tan Yun, bibir Zunya sedikit terbuka, dan ingin bertanya bagaimana Tan Yun pulih dari cederanya dalam waktu setengah bulan. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa sebagai seorang biarawan, tabu terbesar adalah menanyakan rahasia orang lain. Masih ada jadwal 1 bulan ke Sekte Suci. Ini adalah manual murid kami untuk Sekte Suci. Selama waktu ini, silakan baca dulu. Mu Menggu datang ke Tan Yun dengan ekspresi acuh tak acuh dan menyerahkan slip giok ke Tan Yun. Terima kasih, utusan senior. Tan Yun dengan hormat menerima slip batu giok itu.
Kamu telah memuja sekte suci dan menjadi murid sekte luar. Mulai sekarang, kamu akan memanggilku kakak senior. Mu Meng berkata dengan ringan, dan pergi ke sisi lain dari punggung bangau, duduk bersila, dan menutup matanya yang indah. Melihat penampilan dingin-dingin pihak lain, Tan Yun melengkungkan bibirnya, dan segera memanipulasi indera spiritualnya ke dalam slip giok dan mulai memeriksa manual murid. Buku pegangan murid terdiri dari 3 isi utama. 1. Sejarah panjang Gunung Tianpu dan Huang Fu Shengzong. Kedua, Peraturan Zong. Ketiga, Misi Zongmen. Tan Yun telah melihat langit penuh bintang sejak matahari terbenam. Melalui buku pedoman para murid, dia mengetahui bahwa pegunungan Tian Chao sangat luas, dan semakin dalam, semakin berbahaya dan tak terduga. Sejak zaman kuno, tidak ada yang memecahkan misteri pegunungan Tian Chao. Ada banyak kekuatan besar yang telah memasuki pegunungan hukuman surgawi, mencoba menjelajahi seberapa dalam pegunungan itu, tetapi 9 dari 10 dibunuh oleh monster yang kuat. Menurut catatan, Guru Patriark Huang Fu Shengzong, sebelum duduk, membutuhkan waktu 96 tahun penuh, dan tidak mencapai ujung pegunungan, akhirnya kembali ke Shengzong terluka dan meninggal segera setelahnya, pegunungan, ia juga mendirikan sebuah lempengan batu untuk memperingatkan dunia agar tidak melangkah lebih jauh. Huang Fu Shengzong didirikan di area tengah pegunungan Tianpu. Shengzong dibagi menjadi murid tukang, murid luar, murid dalam, murid abadi, dan murid suci. Sekarang jumlah murid luar sebanyak 1.050.000 tahun yang lalu, Huang Fu Shengzong menjadi yang pertama dari 3 sekte kuno di pegunungan Tianpu di bawah kepemimpinan leluhur, dan menempati peringkat ketiga di antara 9 sekte kuno di benua Tianchai. Setelah master leluhur yang tak berdaya duduk, Huang Fu Shengzong secara bertahap menurun dalam sungai panjang bertahun-tahun. Hari ini, itu telah menjadi akhir dari 3 sekte kuno Gunung Tianchai. Setelah mengingat isi buku pegangan murid, Tan Yun melihat ke langit malam yang luas dan berkabut dan memikirkan para dewa dan makhluk abadi yang telah mengkhianatinya, dan 2 orang tertinggi yang telah membunuhnya. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang keji. Dia patah hati ketika memikirkan kehidupan pertamanya, istrinya yang terbunuh. Retak. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan suara tulang terdengar di telinga Mu Meng, yang sedang duduk bersila. Mu Meng mengangkat alisnya dan perlahan membuka matanya. Dia melihat profil Tan Yun di bawah sinar bulan, dan samar-samar terlihat bahwa di mata Tan Yun, ada kemarahan, kesedihan, kerinduan, dan kesedihan. Setetes air mata tampak sangat jernih di bawah sinar bulan, dan air mata meluncur di pipi mengerikan Tan Yun dan menghilang di tiup angin. Dia menatap tajam ke langit, seolah-olah ada binatang buas yang mengintai di dalam hatinya, meraung, "Aku akan melindungi orang yang kucintai dalam hidup ini. Dalam hidup ini, saya tidak akan pernah tenggelam, semua kebencian, saya akan membuat Anda membayar ribuan kali." Dia terlihat sangat sedih. Mu Mengki bingung, dan mengingat adegan Tan Yun yang berpartisipasi dalam penilaian seleksi di benaknya. Dia hampir tidak percaya bahwa seorang pria muda dengan memar dan memar, bahkan ketika dia menghunus pedang lebar itu, menusuk dadanya, bahkan tidak mengernyitkan keningnya, diam-diam akan menangis. Matahari dan bulan bertemu, dan bintang-bintang berubah. Selama 28 hari berikutnya, Mu Mengki masih kedinginan, dan Tan Yun terlalu malas untuk meletakkan wajahnya di pantatnya yang dingin. Meskipun keduanya berada di tempat yang sama, mereka bahkan tidak berbicara. Namun, Mu Menggu menemukan bahwa setelah Tan Yun menangis malam itu, Tan Yun tidak pernah mengungkapkan kesedihan atau kemurungan. Seluruh orang memancarkan kepercayaan diri. Saat Ling He masuk semakin dalam ke pegunungan, aura langit dan bumi menjadi semakin kuat, dan puncak-puncak yang menjulang dari berbagai bentuk dan bentuk, di tengah pasang surut awan, menjadi semakin indah. Tan Yun sangat nyaman seperti berada di negeri dongeng. Menghadapi kecantikan yang memabukkan, Mu Mengga melihat ke arah Huang Fu Shengzong, menggigit bibir bawahnya dengan giginya, tetapi dia tampak linglung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang indah sering menunjukkan sedikit kepanikan. Saat senja, matahari terbenam seperti darah. "Hahaha, kakakmu, kamu membuatku sangat menunggu kakak." Tiba-tiba, tawa keras datang dari awan. Tan Yun mengikuti reputasinya, dan melihat perahu roh sepanjang 30 kaki yang tampak seperti kapal yang melewati lautan awan di awan dan kabut, dan dalam sekejap mata, itu tergantung di depan bangau roh. Di perahu roh,
seorang pemuda tampan berjubah putih berhenti dan berdiri, memancarkan aura tirani kesempurnaan agung di dalam rahim roh. Bocah berjubah putih itu memandang Mumeng, matanya penuh warna cabul, seolah-olah dia bisa melihat melalui tubuh batu giok yang indah di bawah rok merah lebih dan lebih. Adapun Tan Yun di tahap ketujuh dari alam kelahiran spiritual, pemuda berjubah putih langsung diabaikan. Murong-kun, apa yang kamu lakukan? Mumeng marah, dan ada kepanikan di matanya yang sulit disembunyikan. Hehehe. Murong-kun menyapu perahu roh dengan cara yang dingin, dan terbang dengan mantap di belakang bangau, menatap Mumeng dengan mata menyipit. Apa yang kamu bicarakan, anak kecilku? Murong-kun, tolong hargai dirimu sendiri. Mumeng berbisik dengan dingin, jika kau menggangguku lagi, aku akan meminta tetua agung dari sekte luar untuk bersikap adil padaku. Tes gading-gading, aku sangat takut. Murong-kun mengangkat bahu dan mencibir, oke, kamu pergi ke Penatua. Biarkan dia memiliki 10 keberanian, dia berani mengendalikan bisnisku. Nada bicara Murong-kun berubah, menyipitkan mata, menatap Mumeng, dan mendengus dingin, murid luar, siapa yang tidak mau menjadi pendamping Tao saya? Jangan malu, itu benar-benar mengganggu saya punya banyak cara ini, istirahat tubuh perawanmu. Kamu tidak tahu malu dan tidak senonoh. Tubuh Mumeng sering gemetar karena marah, menunjuk jari giok yang ramping, dengan marah menunjuk Murong-kun, kamu pergi dari sini. Jika tidak, bahkan jika aku menghadapi balas dendam dari kekuatan di belakangmu, aku akan membunuh sekarang, tentang kamu. Hehe, aku suka kepribadian. Mulut Murong-kun menggariskan senyum jahat, aku suka menjinakkan, wanita sepertimu, maka ada rasa pencapaian. Xiao Caca, tunggu, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku, ahahaha. Murong-kun lang tersenyum, melompat dari belakang bangau, menyapu perahu roh dan pergi. Ketika Mumeng merasa malu dan marah, dan diam-diam lega, Murong-kun mengayun ke udara dan melambaikan lengan jubahnya. Tiba-tiba, awan kabut bubuk merah menyelimuti Mumeng. Kakak, tahan nafasmu. Ketika Tan Yun mengingatkan dengan keras, Mumengki telah jatuh dengan lembut di belakang bangau. Memanggil, sentuhan cahaya dingin menebas dari kehampaan menuju leher Tan Yun, sangat cepat sampai ekstrim, tapi Murong-kunlah yang datang untuk membunuh Tan Yun dengan pedang, dan melakukan upaya kejam untuk membunuh Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng, ketika Tan Yun mendekati musuh, dia berubah menjadi bayangan yang berat dan buru-buru mundur, menghindari nasib buruk dipenggal, tetapi meninggalkan bekas luka dangkal di lehernya. Orang ini jauh di atasku, hati Tan Yun tercengang, mengetahui bahwa dia jelas bukan lawannya. Wah, jangan salahkan aku karena kejam, bunuh kamu. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dia untuk kecantikan ini. Murong-kun mengabaikan Tan Yun, memegang pedang di dekat Tan Yun, dan merobohkan tas binatang di pinggang Mumeng. Murong-kun, dia tidak bersalah, kamu tidak bisa membunuhnya. Mumeng menggoyangkan kakinya seolah menghabiskan seluruh kekuatannya dan berdiri di depan Tan Yun. Hehe, kamu telah berada dalam ekstasiku, dan sekarang kamu lemah. Setelah setengah jam, kamu akan menjadi pelacur tidak peduli seberapa perawan kamu. Murong-kun berkata sambil tersenyum, simpan, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jangan menyebutkannya. Orang lain mengkhawatirkannya. Kamu tercela, kamu bukan manusia. Mumeng dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menatap Murong-kun dengan tegas, jika matanya bisa membunuh orang, Murong-kun telah mati ratusan kali. Hahaha, ada apa denganku? Aku bukan manusia, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Murong-kun menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Saat aku membunuhnya, temukan tempat yang tidak ada orangnya. Desire, tolong biarkan aku menghancurkanmu, wow hahaha. Kamu, Mumengki tampak panik, dengan marah tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Namun, setelah kata-kata Tan Yun, Mumeng tidak sabar untuk memakan Tan Yun mentah-mentah. Kakak Murong, tolong maafkan aku. Tan Yun ketakutan, mengguncang tubuhnya dan memohon belas kasihan, Kakak Murong, kamu menggertaknya sesukamu, tolong jangan bunuh aku janji. Aku pasti tidak akan menyebutkan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun. Murong-kun melirik Tan Yun, bergeming. Kakak Murong, selama kamu tidak membunuh adik laki-laki itu hanya akan menantikanmu di masa depan. Tan Yun berkata, tiba-tiba matanya berbinar, adik laki-laki itu dilahirkan dalam keluarga pil obat, terutama untuk obat wanita.
Bubuk ekstasi yang baru saja Anda gunakan karena efeknya terlalu lambat. Saya tidak menggunakannya beberapa tahun yang lalu. Sekarang ada semacam pil Xiaoyao Sengtian, yang 10 kali lebih kuat dari ekstasi. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Murong Kun menelan ludahnya tiba-tiba, menggosok tangannya, dan berseru, saya telah mendengar tentang Xiaoyao Ascen dan pil untuk waktu yang lama, tetapi saya berjuang untuk menemukannya. Saya tidak berharap Anda memilikinya. Hehe, sepertinya kita rekan sesama. Keluarkan dengan cepat. Bukan hanya aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan melindungimu di pintu luar di masa depan. Murong Kun memandang Mu Meng yang malu dan marah, matanya memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar, dan dia mendesak, nak, ambil pilnya. Kakak patuh. Tan Yun baru saja membuka mulutnya dan dipotong oleh Mu Meng Jiao, mengenal orang, mengetahui wajah dan tidak mengetahui hati. Tan Yun, aku buta dan melihat orang yang salah, aku tidak jangan berharap kamu menjadi binatang yang tidak tahu malu. Kakak senior, yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji, dan adik laki-lakinya juga harus selamat. Tan Yun terlihat seperti seharusnya. Tan Yun, kamu dan Murong Kun malu, kamu harus mati. Air mata memenuhi matanya yang indah saat Mu Meng mengutuk. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dia dipermalukan, tidak berdaya dan ketakutan. Wah, jangan bicara omong kosong dengannya. Murong Kun berpikir bahwa dia bisa merusak Mu Mengki nanti, dan tiba-tiba merasa kering dan kering. Dia mengulurkan tangannya ke Tan Yun dengan tidak sabar, pil Xiaoyao Ascension, dapatkan segera. Oke, saudaraku, aku akan memberikannya padamu. Tan Yun mengangguk dan membungkuk, meletakkan tangan kanannya ke dalam pelukannya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, aku akan memberimu paman. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah menuju Murong Kun yang tidak curiga. Saat tangan kanannya diambil dari lengannya, cahaya putih melintas di antara jari-jarinya, memegang pedang panjang prajurit roh tingkat tinggi, dan menusuk tenggorokan Murong Kun yang dekat. Rumput, kamu berani yin aku. Murong Kun terbang seperti guntur, dan setelah menghindari pedang ke samping, Tan Yun memegang pedang di pipi Murong Kun, mencondongkan tubuh ke atas, darah tiba-tiba muncul, telinga kanan Murong Kun terpotong dan terbang menuju jatuh di bawah awan. Saya akan membunuh kamu. Setelah jeritan menjerit, tangan kiri Murong Kun memegang telinganya yang patah dengan darah yang mengucur, dan tangan kanannya yang membawa pusaran spiritual yang mempesona mengenai dada Tan Yun. Engah. Tan Yun merasa organ-organ dalamnya tampak bergeser. Dia menyemprotkan 3 suap darah dan dipukul oleh punggung bangau. Lengan kirinya tiba-tiba meraih Mu Mengki yang tidak melambat, dan dia jatuh secepat meteor di bawah lautan awan. Selama musim gugur, Tan Yun tidak melepaskan singa abu-abu bersayap darah di tas binatang buas. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Singa abu-abu bersayap darah hanyalah binatang roh tahap pertumbuhan tingkat pertama, dan kecepatan terbangnya terlalu lambat untuk lolos dari pengejaran dan pembunuhan Murong Kun di perahu roh. Tan Yun tahu dalam hatinya bahwa jika dia ingin menghindari pengejaran Murong Kun, dia tidak punya pilihan selain. Ah, telingaku, telingaku. Murong Kun berteriak serak, pedang menerbangkan kepala Ling He. Dia menginjak mayat Ling He, melompat ke bahtera, mendorong bahtera untuk terbang ke awan, dan menemukan telinga yang patah yang jatuh ke dalam kehampaan, dan ingin kembali ke Huang Fu Shengzong sesegera mungkin untuk menemukan seseorang untuk membantu, dia menghubungkan telinga. Meskipun dia percaya bahwa Tan Yun dan Mu Mengki akan mati jika mereka jatuh dari kehampaan, tetapi dia masih ingin melihat orang ketika mereka hidup, dan mayat ketika mereka mati. Tan Yun, sebaiknya kau mati, kalau tidak biarkan aku menangkapmu, sehingga kau tidak bisa bertahan dan mati. Murong Kun meraung, mendorong perahu roh turun dengan cepat. Hu. Saat jatuh dari ketinggian, suara siulan embusan angin datang dari telingaku. Mu Meng, yang kelelahan, masih diikat erat di pinggangnya oleh Tan Yun. Menggerutu, Tan Yun menyemburkan darah dari tenggorokannya, terus-menerus mengalir ke dada Mu Mengca, membasahi gaun merahnya. Saudara muda Tan, maafkan aku salah paham denganmu. Akulah yang menyebabkanmu mati bersama. Mu Meng mengingat adegan di belakang Cai He barusan, karena malu, lebih tersentuh. Dia tahu bahwa Tan Yun bisa lolos dari bahaya, tetapi demi dirinya sendiri, dia benar-benar mempertaruhkan kematiannya untuk menyerang Murong Kun.
Dalam ingatannya, dia pernah memiliki anggota keluarga, dan tidak ada orang luar yang memperlakukan dirinya dengan baik. Dia melihat ke dalam jurang, mengetahui bahwa dia dan Tan Yun ditakdirkan untuk mati. Aku berhutang padanya. Berhutang hidup yang hidup. Air mata rasa bersalah keluar dan menghilang dalam embusan angin. Batuk-batuk. Wajah Tan Yun pucat, dia batuk seteguk darah karena pusing, pupil bintangnya dipenuhi dengan cahaya redup, jangan takut, kita tidak akan mati. Tan Yun memeluk tubuh Mu Mengki, membalik di udara, menekan Mu Mengki di bawahnya, dan segera melepaskan indera spiritualnya, meluas ke arah kecepatan cahaya di bawah kehampaan, dan secara vertikal menutupi pegunungan di bawah kehampaan 9 mil. Saya menemukan bahwa batu-batu besar di antara dua gunung itu kasar. Ketika jalan rahasia Tan Yun buruk, dia bahagia di hatinya. Tepat di bawah batu-batu besar, ada air terjun setinggi ratusan meter. Pada saat ini, Mu Meng dalam suasana hati yang rumit. Dia secara keliru percaya bahwa Tan Yun menekan dirinya di bawahnya, mencoba untuk menjatuhkan dirinya ke bawah setelah dia jatuh ke tanah, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan. Ketika Mu Meng mengakui nasibnya, suara tak terbantahkan Tan Yun tiba-tiba terdengar di telinganya, kamu harus mendengar semua yang aku katakan selanjutnya. Murong Kun sangat mungkin mengejar. Setelah masuk ke dalam kolam air terjun, jangan keluar. Mu Mengki tampak bingung, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Tan Yun, bagaimana denganmu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tan Yun tampak tegas dan menatap Mu Meng dengan khawatir, ingat kata-kataku, jika tidak begitu kamu jatuh ke tangan Murong Kun, konsekuensinya akan menjadi bencana. Oke, aku ingat. Mu Meng merasa pusing. Dia menemukan bahwa Tan Yun memegang dirinya di tangannya, berputar setengah lingkaran di udara, membelakangi langit, sementara punggungnya menghadap batu di pegunungan di bawah. Tiba-tiba, firasat tak menyenangkan memenuhi hati Mu Meng. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Air mata menetes di wajah Tan Yun dan tidak bisa menahan tangis, kamu dan aku bukan saudara, mengapa kamu melakukan ini? Tan Yun, jika kamu melakukan ini, kamu akan mati. Jika kamu tidak melakukan ini, jika Murong Kun mengejar, aku harus mati dengan menyedihkan, dan kamu juga sama. Jangan khawatir, hidupku sulit, mudah mati. Tan Yun tersenyum tenang, tiba-tiba, penuh semangat kekuatan spiritualnya dengan cepat terkondensasi menjadi perisai di punggungnya. Ingat kata-kataku, sembunyikan. Tan Yun berteriak dalam-dalam, menghabiskan seluruh kekuatannya, lengan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melemparkan Mu Meng keluar. Tan Yun. Saat Mu Meng menangis dan menangis, tubuhnya parabola dalam kehampaan, jatuh ke arah kolam air terjun yang dalam di bawah batu berbatu. Tan Yun menabrak batu di bawah dari atas punggungnya. Ledakan. Suara pahat yang tumpul ditelan oleh suara air terjun yang deras, dan kerikil terciprat, dan batu itu langsung ditutupi dengan retakan besar, dan Tan Yun tertanam di batu itu. Menghadap ke langit, dia tetap tidak bergerak, matanya terbuka lebar, 7 lubangnya berdarah, dan tidak ada suara. Setelah Mu Meng jatuh ke kolam yang dalam, dia tenggelam ke arah Tandi di bawah kelembaman yang kuat. Setelah beberapa saat, Murong Kun mengendarai perahu roh dan melayang di atas air terjun. Memikirkan perbuatan baik Tan Yun menghancurkan dirinya sendiri, dia memotong salah satu telinganya lagi, wajahnya mengerikan seperti hantu, rambutnya berkibar, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan tinggal di tubuh Tan Yun, dan menemukan bahwa Tan Yun telah tidak ada aura dan sudah mati. Anjing bajingan, kamu harus bersyukur bahwa kamu sudah mati, jika tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Setelah Murong Kun berteriak, dia melepaskan kesadaran spiritual Dzogchen di alam rahim spiritual, mengintip berulang-ulang. Di daerah itu, mencari tubuh Mu Mengki. Biksu biasa di alam Dzogchen dapat menempuh jarak 10 mil dengan kesadaran spiritual. Dan Murong Kun, tampaknya kekuatan jiwanya 50% lebih kuat daripada biksu dari tingkat yang sama. Setelah memindai selama 2 saat dengan indera spiritualnya, dia dengan dingin mendengus, dia terperangkap dalam ekstasi, dan dia kelelahan. Dia jatuh begitu tinggi sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tampaknya mayat itu dibawa pergi oleh monster di gunung. Dia adalah 4 wanita cantik dari pintu luar. Sayang sekali, aku seharusnya mengubahnya menjadi wanitaku jika aku tahu ada hari ini. Meskipun latar belakang Murong Kun di Huang Fuseng Zong luar biasa,
tetapi membunuh rekan-rekannya adalah kejahatan besar, ditambah telinganya yang patah, dia membutuhkan perawatan medis segera. Jadi setelah menelusuri perahu roh, dia mengangkat batu besar beberapa ribu kilogram di lembah, dan meletakkannya di atas tubuh Tan Yun. Setelah itu, dia mengendarai perahu roh ke langit dan berlari menuju langit timur. Setelah Murongkun pergi, sebuah kepala menonjol dari air biru yang berkilauan. Kemudian, setelah Mu Mengki naik ke pantai dalam keadaan basah, seluruh orang tampak sangat cantik. Rambutnya yang berantakan bermandikan air menutupi bahunya seperti pisau, dan gaun merahnya melekat erat pada tubuhnya yang indah, membuat tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang terlihat dengan jelas. Saudara muda Tan, di mana kamu? Di mana kamu? Di mana? Dia menyeret tubuhnya yang lelah. Tersandung ke lembah, dan berteriak panik. Suara tak berdaya terus berlama-lama di lembah yang indah untuk waktu yang lama. Saudara muda Tan, kamu dengan cepat membalas. Mu Menggu tergerak dan merasa bersalah di dalam hatinya. Dia menggerakkan Tan Yun untuk menyelamatkan dirinya dengan melemparkan dirinya ke dalam kolam yang dalam tanpa memperdulikan keselamatannya. Sayangnya, jika Tan Yun mengalami kecelakaan, betapa sedihnya keluarganya. Saat Mu Mengki berjalan dengan goyah, dia merasa semakin lelah. Untuk meringankan bebannya, dia membungkuk dan melepas sepatu bot basah yang berat, dan berjalan di bebatuan bergelombang di dasar lembah dengan kaki telanjang dengan garis-garis indah. Batu tajam itu memotong kakinya. Dalam rasa bersalah yang intens, dia tidak bisa lagi merasakan rasa sakit yang seharusnya menusuk. Satu persatu jejak kaki berdarah berantakan di sepanjang jalan. 2 saat kemudian, ketika khasiat obat dari bubuk ekstasi akan muncul, Mu Mengki akhirnya menemukan Tan Yun. Tan Yun, bangun, bangun. Mu Meng merangkak di atas batu, menatap ribuan kati yang ditutupi Tan Yun, dan melihat Tan Yun yang terdiam dan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Dia ingin mendorong batu yang ditutupi Tan Yun, tetapi saat ini, dia lemah dan tidak bisa mengguncang batu itu. Aku minta maaf, aku membunuhmu. Oh, aku benar-benar minta maaf. Mu Meng meratap air mata menyalahkan diri sendiri, menetes dari pemutusan, kamu bisa pergi dengan tenang, keluarga masa depanmu, aku akan menjaganya. Aku pasti membunuh Murongkun untuk membalaskan dendammu. Ketika Mu Meng mengerang dan menangis dengan suara rendah, dia tiba-tiba terkejut, dan suara lemah dan lucu terdengar di telinganya, kakak senior, kakak muda, aku masuk waktu yang baik, bagaimana saya bisa mati? Tangisan Mu Meng tiba-tiba terputus. Dia mengarahkan pandangannya ke celah dan melihat Tan Yun, yang tidak pernah memandangnya. Pada saat ini, wajahnya yang pucat dipenuhi dengan senyum kelahiran kembali. Bagus, bagus, kau belum mati. Mu Meng menangis dan tersenyum, di seluruh negeri. Itu begitu indah. Tan Yun dapat melihat itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat senyumnya sejak dia mengenal Mu Meng selama lebih dari sebulan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan mengabaikanmu. Mu Meng tercengang, kembali ke penampilan dinginnya yang dulu, aku akan mengingat kebaikanmu kepadaku karena telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana lukamu? Tidak masalah, istirahatlah selama sehari. Tan Yun mengerutkan hidungnya, dan secara acak mendorong ke atas dengan tangan kanannya, menjatuhkan ribuan kilogram batu ke udara. Setelah Tan Yun bangkit, matanya yang berlumuran darah mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, jika tubuhku tidak kuat, kalau tidak aku akan mati hari ini. Murongkun, aku akan memberimu 2 kali lipat kebencian ini di masa depan. Setengah jam yang lalu, saat Tan Yun membuang Mu Meng ke dalam kehampaan, dia memikirkan jalan keluar. Dia sangat percaya bahwa dengan tangan kosongnya merobek tubuh kuat dari prajurit roh kelas menengah, dan menambahkan kekuatan spiritual untuk melindungi punggungnya, bahkan jika dampak dari jatuh di ketinggian lebih besar, dia hanya akan menghancurkan batu dan menderita sedikit cedera. Setelah dia tertanam di tubuh batu, dia menahan napas dan memasuki keadaan mati suri. Meskipun Tan Yun tidak bisa menyembunyikan trik ini, dia adalah seorang biksu dengan tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi dia cukup membingungkan Murongkun yang berada di kesempurnaan agung dalam rahim spiritual. Ketika Tan Yun berpikir tentang bagaimana membalas dendam terhadap Murongkun di masa depan, embusan napas menggoda masuk ke telinganya, dia melihat ke belakang tiba-tiba. Dan ketika dia melihat penampilan Mu Mengki saat ini,
Detak jantungnya semakin cepat, dan aliran panas menguap dari perut bagian bawahnya dengan susah payah. Pada saat ini, Mu Meng berdiri gemetar, matanya terkadang sadar dan terkadang bingung, dan wajahnya yang nakal ditutupi dengan warna-warna aneh. Bibirnya terbuka ringan, tubuhnya lemah, napasnya sedikit pendek, dan seluruh tubuhnya memancarkan keindahan yang menakjubkan. Jelas, sifat obat dari bubuk ekstasi telah terjadi. Mu Meng menatap Tan Yun, yang telah kehilangan jiwanya, dan bergegas ke pelukan Tan Yun dengan kekuatan entah dari mana. Kakakmu, kamu bangun, bangun. Tan Yun ingin mengingatkan Mu Meng untuk bangun, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan lebih banyak. Dia tahu bahwa di bawah sifat obat ekstasi, Mu Mengki telah kehilangan akal sehatnya. Mu Mengki memeluk Tan Yun dengan erat, sudah kehilangan akal sehatnya. Tunggu, aku akan membawamu untuk detoksifikasi. Tan Yun dengan malas memeluk Mu Meng dan melihat sekeliling, tiba-tiba matanya berbinar dan memeluknya dengan cepat ke dalam gua alami di dasar gunung. Tan Yungang meletakkannya di tanah. Tiba-tiba, disertai dengan semburan aroma samar seperti anggrek, Tan Yun merasakan kelembutan dan kelembutan tercetak di bibirnya. Mu Meng yang tertelan obat dan berakal, meraih leher Tan Yun dan mencium bibir Tan Yun. Tan Yun yang berdarah sedikit tidak terkendali, dan menempatkan Mu Meng di tanah. Setelah dia meninggalkan bibir Tan Yun, dia bergumam pada dirinya sendiri, beri aku. Menusuk. Tan Yun mengulurkan tangannya dan merobek rok merah itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, ada kilatan jernih di mata indah Mu Meng, menatap kosong ke arah Tan Yun yang merangkak di atasnya, dan tiba-tiba berteriak dari lubuk jiwanya, saudara muda Tan, tolong jangan perlakukan saya seperti ini. Jangan, bahkan jika aku mati, tidak ingin kamu menyelamatkanku dengan cara ini. Sambil berteriak, mata Mu Meng menangis, dan dia meluncur ke sudut matanya, membasahi rambut di belakang telinganya. Melihat air mata penolakan Mu Meng, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan cepat menjadi tenang, kakakmu, maafkan aku hanya impulsif. Saat Tan Yun berbicara, mata Mu Meng menjadi bebas lagi. Sifat obat yang kuat tampaknya melonjak di benaknya, dengan kejam memadamkan satu-satunya kelompok api Zenli di benaknya. Dalam benaknya, ada binatang buas yang mengintai di benaknya, yang membuat orang kehilangan instingnya, terus-menerus mengaum, hanya tenggelam dan kesenangan yang melegakan. Namun, dia, dengan keyakinan kuat, menolak secara tidak sadar, tidak membiarkan siapapun mengotori tubuhnya yang sedingin es. Tiba-tiba, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak sadarkan diri, menangis dengan tidak jelas, aku tidak bisa mati, Jika aku mati, siapa yang akan menyelamatkan ibuku, siapa yang akan membalaskan dendam ayahku yang sudah meninggal? Petik 2. Dalam pelarian saya, begitu banyak orang memberikan hidup mereka untuk melindungi saya dari pembunuhan. Saya melarikan diri ke dinasti suci Huangfu dan menyembah sekte suci Huangfu, hanya untuk hidup dan membalas dendam. Saya tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Aku ingin hidup untuk membalas dendam. Aku ingin menyelamatkan ibuku dan membunuh semua musuh yang telah mengkhianati ayahku dan kaisar, dan membuat mereka membayar harga yang mengerikan. Dalam tangisan bawah sadar Mu Meng, dia melepaskan obsesinya terhadap resistensi obat, pertahanan psikologisnya benar-benar jatuh, dan dia ingin melepaskan Tan Yun. Sepertinya dia memiliki nasib buruk dan masa lalu yang tidak diketahui. Tan Yun merasa kasihan, dan di antara jari-jarinya, ledakan kekuatan spiritual melesat ke tubuh Mu Mengki. Seketika, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras dan tegas, seorang pria mencintai kecantikan dan mengambil jalan yang benar. Jika saya benar-benar menginginkannya, itu juga ketika dia sadar. Jika saya mengambil keuntungan dari bahaya, betapa berbedanya dengan binatang buas. Tan Yun tahu ekstasi yang sombong, pada saat ini, jika dia tidak menyelamatkan Mu Mengki lagi, dia pasti akan mati. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Tan Yun merenung sedikit, dan menurut ingatannya pada kehidupan pertama, tangannya melepaskan busur yang mengikat pinggangnya dan melepas rok merah yang robek. Pada saat ini, Mu Meng mengerutkan kening, seolah menderita siksaan yang tak tertahankan. Kakak seniormu, situasinya menarik, kakak muda tersinggung. Tan Yun minum dengan ringan, meletakkan tangan kanannya dengan ringan di perutnya,
Segera, setelah ledakan kekuatan spiritual mengalir dari telapak tangannya, Susukin memasukinya secara in vivo. Jika Anda bisa melihat melalui tubuh Mumeng, Anda akan terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual yang Tan Yun telah menembus ke perutnya berputar di jalan yang misterius dan sulit, seperti pusaran kekuatan spiritual. Ketika pusaran muncul, jejak kekuatan obat merah ramping menyebar ke seluruh tubuh Mumeng Qi, seolah-olah dia telah menerima panggilan, menggeliat menuju pusaran kekuatan spiritual dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Waktu berlalu tanpa disadari, awan naik di pegunungan, malam bulan perak yang kabur, dan cahaya bulan seperti air yang tumpah ke lembah, seolah-olah dilapisi dengan lapisan tipis perak. Mengaum. Ratusan monster tier 1 di tahap awal dan tahap pertumbuhan berkumpul di luar gua. Taringnya ganas dan jelek menghadap Tan Yun, yang masih berjuang melawan racun untuk Mumeng. Jika bukan karena masalah Laosu, jika tidak, segera keluar dan bunuh binatang buasmu. Tan Yun menatap sekelompok monster di luar gua tanpa ekspresi, dan mengucapkan setiap kata, keluar dari sini. Dengan itu, Tan Yun memiliki nafas yang sebanding dengan lapisan ke-9 alam kelahiran spiritual, dan tiba-tiba dilepaskan, dikurung menuju sekelompok monster di luar gua. Gelombang. Setelah monster merasakan nafas Tan Yun, mereka berbisik dan memanggil, dan mereka melarikan diri tanpa jejak dalam sekejap. Di dalam gua, setelah perawatan Tan Yun selama 4 jam, warna abnormal di wajah Mumeng berangsur-angsur menghilang, dan napasnya menjadi stabil. Baru saja dia mendengar raungan monster beast dengan bingung. Kesadarannya mulai menjadi jelas. Ketika itu tidak lama, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia menemukan tangan kanan Tan Yun di perutnya yang malu, dia merasa malu dan marah, hampir pingsan. Untuk menghindari rasa malu, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya dan menutup matanya untuk berpura-pura tidak bangun. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik tangan kanannya, hanya untuk melihat 3 tetes racun ungu hitam di perut Mumeng. Akhirnya kamu selesai. Tan Yun menyeka keringat dari dahinya, memandang Mumeng dengan sedikit kelelahan, dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan temperamen gigih gadis kecil ini, kamu tidak bisa membiarkan dia tahu bagaimana aku mendetoksifikasi dia. Jika tidak, tidakkah kamu akan membunuhku? Mari kita kenakan gaun merah untuknya sekarang. Tan Yun langsung memulai setelah berbicara, dan mulai mendandani Mumeng Qi dengan cara yang tidak biasa. Dia benar-benar memakaikanku pakaian. Detak jantung Mumeng semakin cepat, ingin masuk ke tanah.